Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa albisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang ke-18 ini, yang dimana kita telah masuk ke dalam bab mengenai tata cara kepengurusan jenazah. Bagaimana cara kita mengurus jenazah, baik itu jenazah kaum muslimin maupun jenazah orang kafir, dan hukum-hukum yang terkait dengan pengurusan jenazah. Baik. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan dars yang sebelumnya mengenai hukum sholat berjamaah, yaitu kemarin bahwasannya saya menyampaikan untuk makmum yang ingin mendapatkan pahala berjamaah, hendaknya ia berniat sholat dengan niat sebagai makmum. Nah, namun saya kurang mempertegas dengan hanya sekedar apa namanya, hanya sekedar menyampaikan bahwasannya jika ingin mendapatkan pahala berjamaah. Namun di kutub-kutub atau di kitab beberapa ulama disebutkan bahwasannya bahkan ulama mewajibkan ulama mewajibkan bahwasannya makmum itu ketika sholat berjamaah dia wajib untuk menghadirkan niat sholat berjamaah. Dah, itu untuk eh, beberapa pengingat mengenai dars yang kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab tentang cara mengurus jenazah. Di dalam agama Islam, bahwasannya di antara tanda kesempurnaan agama Islam, Islam itu mengajari umatnya tidak hanya hal yang berkaitan dengan orang-orang yang masih hidup di dunia, melainkan Islam juga mengajarkan bagaimana cara kita ya selaku kaum muslimin, bagaimana cara kita memperlakukan saudara kita ya sesama manusia ketika dia sudah tidak lagi bernyawa, yaitu ketika sedang meninggal. Ketika sudah meninggal dunia, maka Islam adalah satu-satunya agama yang mengajarkan bagaimana cara kita memperlakukan orang yang telah meninggal dengan cara yang baik, dengan penuh dengan adab, dan dengan penuh eh, kemanusiaan. Kalau kita bandingkan dengan beberapa ajaran, baik itu ajaran adat maupun ajaran agama lain, maka kita perhatikan bahwasannya banyak dari mereka itu memperlakukan orang yang sudah meninggal tidak dengan semestinya. Contohnya, ya ada yang dengan membakar mayat yang telah meninggal atau dengan membiarkannya membusuk sampai dimakan tulang belulang, dan atau bahkan mengawetinya ya, mengawetinya sehingga eh, mayat itu menjadi membusuk dan tidak hancur dimakan oleh ulat, atau bahkan ada yang tinggal menghanyutkan ke sungai, dibiarkan dimakan hewan buas ya, dan lain sebagainya. Namun Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan para penganutnya bagaimana cara kita mengurus
mayat seseorang ya yang telah meninggal dengan sebaik-baiknya cara. Itu menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Bukan hanya cara kepengurusannya saja, cara bagaimana kita memperlakukan orang yang sudah meninggal, namun kita diajarkan bagaimana cara untuk kita eh, bermuamalah dengan orang yang sudah meninggal dengan cara yang baik, dengan sebaik-baiknya muamalah. Baik, kita baca. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah taala, faslun, fasal yang baru, ghuslul mayyit wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayah. Ghuslul mayyit, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan juga mengkafaninya, was salatu alaihi, dan juga mensolatinya, wa dafnuhu, dan juga menguburnya, fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Baik. Nah, jadi Islam ini mengajarkan 4 hal ya. Bagaimana cara kita memperlakukan orang yang sudah meninggal itu dengan 4 hal ini. Yaitu pertama, memandikan. Bayangin ya, mayat yang sudah wafat, yang sudah tidak bernyawa lagi ya, kemudian dibersihkan, dihilangkan najisnya, kotoran-kotoran yang menempel, dan eh, disucikan dengan air yang mengalir sehingga mayat tersebut menjadi wangi. Ketika dimandikan dicampur dengan campuran daun bidara, kapur barus, ya, sehingga mayat tersebut menjadi tidak bau busuk. Kemudian bukan hanya dimandikan tapi juga dikafani ya dengan sebaik-baiknya pakaian yang berwarna putih, yaitu kain kafan. Dan kemudian tidak hanya dikafani, ditutup auratnya, kemudian juga disolatkan, yang dalam artian solat untuk si mayit ini merupakan suatu doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin ya, yang menyolatinya untuk si mayit, tentunya dengan doa ampunan ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, doa supaya si mayit ini dijaga dari macam-macam azab dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah disolatkan, kemudian kita diajarkan untuk mengubur mayit. Dan ini merupakan tata cara mengurus jenazah yang paling sempurna, yang paling lengkap yang ada di dalam suatu agama, itu dalam agama Islam. Baik. Dan hukumnya mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu adalah suatu hukum yang bersifat wajib, yang dia dapat gugur kewajiban tersebut apabila sebagian orang telah melakukannya, dan gugur dosa dari sebagian yang lain yang tidak melakukannya. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, ya, setiap orang itu wajib melakukannya. Tidak cukup dengan sebagian orang melakukannya, kemudian orang yang lain tidak perlu melakukannya. Wajib semuanya perorangan, per individu. Namun fardu kifayah tidak. Kalau ada orang yang telah melakukan, maka yang lainnya yang tidak melakukan tidak mendapat dosa. Namun kalau seluruh manusia, seluruh orang tidak melakukannya, maka seluruhnya terdampak ya dengan dosa yang menimpanya. Ya, mereka mendapatkan dosa seluruhnya dikarenakan tidak mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ya, fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah idza kana musliman. Kalau mayatnya itu adalah mayat seorang muslim. Ulida hayyan, yang dilahirkan secara hidup, ya, yang masih hidup, yang dilahirkan ketika ia masih hidup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini sebagai pembeda dengan hukum ketika manusia dilahirkan dalam keadaan meninggal.
yang dimana ini disebut dengan ahkamus siqat, ya hukum bayi yang keguguran yang beberapa hukumnya berbeda dengan hukum orang yang masih hidup. Nah, ya, baik yang meninggal ini ya sudah besar maupun masih anak-anak. Selama ia dilahirkan ya dalam keadaan masih hidup ya dan dia tumbuh dan terdapat padanya tanda-tanda kehidupan, maka wajib baginya wajib bagi orang yang berada di sekitarnya itu mengurus jenazahnya ketika ia meninggal. Tadi dengan empat hal, dengan memandikan dan juga mengkafani, kemudian mensolatkan dan juga menguburkannya. Nah, dan walaupun dia lahir ya, dan walaupun dia lahir sebelum umurnya itu 6 bulan, ya sebelum 6 bulan, ketika ia lahir walaupun umur dalam kandungannya itu belum sempurna atau belum genap 6 bulan dan dia lahir dalam keadaan hidup, maka tetap ia dihitung sebagai manusia yang lahir di dunia dalam keadaan hidup, walaupun setelah itu dia meninggal, misalnya beberapa hari kemudian meninggal, maka dia diperlakukan mayatnya sebagaimana dia eh, dilakukan pengurusan jenazahnya untuk orang dewasa. Artinya lengkap ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan juga dikuburkan. Apalagi yang lahir di atas 6 bulan, maka terhitung seperti pengurusan jenazahnya seperti orang dewasa. Tadi wajib empat hal itu ya. Jadi untuk manusia yang lahir ke dunia dalam keadaan hidup ya, maka dia wajib, bukan manusia saja tapi dia muslim ya, atau bayi yang dalam keadaan fitrah ya, apalagi orang tuanya muslim, nah maka wajib dilakukan empat hal tadi. Nah, kemudian berkata mualif, wa wajib lidzimmiyin, dan wajib bagi zimmi ya, yaitu kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang dia itu berada di wilayah kaum muslimin dan dia mau untuk membayar jizyah, dan dia mau untuk membayar jizyah, maka wajib bagi pemerintah kaum muslimin untuk melindungi hak-hak orang kafir ini. Jadi di dalam agama Islam, ya, di dalam Islam ini, dalam syarat kita, orang kafir itu dibagi menjadi empat. Orang kafir dibagi menjadi empat. Yang pertama ini ada kafir zimmi. Ada kafir zimmi yaitu orang kafir yang berada di wilayah kepemimpinan eh, kaum muslimin dan dia itu mau membayar jizyah, taat kepada aturan-aturan yang ada di wilayah kaum muslimin tersebut. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjaga hak-haknya dia, ya si zimmi ini, si kafir zimmi. Yang kedua adalah kafir musta'man. Ya, kafir musta'man yaitu adalah orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin meminta perlindungan keamanan, ya, meminta perlindungan keamanan. Nah, maka wajib bagi eh, bagi kaum muslimin untuk memberikan haknya, memberikan keamanan kepada orang kafir ini ketika ia datang untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan di negeri kaum muslimin. Ada juga kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah orang kafir yang berada di dalam perjanjian dengan kaum muslimin ya. Misalnya ada negara muslim dengan negara orang kafir yang eh, antara dua negara ini saling bersepakat untuk tidak berperang satu sama lain. Adanya perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka tidak boleh kaum muslimin ini menumpahkan darah orang-orang kafir muahad ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kafir harbi. Ya, kafir harbi itu adalah orang kafir yang sedang atau dalam peperangan dengan kaum muslimin. Nah, jadi untuk kafir zimmi, ya ketika ia
meninggal, maka wajib wajib untuk diperlakukan mayatnya itu dengan dua hal, yaitu dengan takfin, dikafankan, dan juga dafn, yaitu dikuburkan. Wajib bagi pemerintah kaum muslimin, kalau misalnya si Jimmy ini dia tidak punya keluarga misalnya, atau tidak punya harta, maka wajib bagi Baitul Mal kaum muslimin itu untuk memberikan bantuan pengadaan untuk kain kafan dan eh, pemakamannya. Dikarenakan kafir tim ini berada dalam tanggungan kaum muslimin. Nah, kenapa disebut pembagian kafir tadi? Karena setiap kafir ini berbeda-beda, terutama dengan kafir harbi, ya. Adapun kalau kafir harbi maka tidak wajib, tidak wajib untuk dikafankan, bahkan tidak wajib untuk dikuburkan. Maka diperlakukan sebagaimana eh, mayat yang tidak ada harga dirinya. Tapi disunahkan saja, disunahkan untuk dikubur, disunahkan untuk eh, dikuburkan atau dikafankan, tapi tidak wajib supaya tidak mengganggu mayatnya ini, tidak mengganggu kaum muslimin dengan aromanya yang busuk. Namun kaum muslimin tidak wajib untuk memperlakukannya sebagaimana kaum muslimin memperlakukan kafir zimmi. Nah, kemudian wali sektin, dan bagi bayi yang keguguran, wali sektin mayyitin, bayi yang keguguran yang dia dalam keadaan meninggal, ustun wa kafnun wa dafnun, maka wajib baginya untuk dimandikan dan dikafankan dan juga dikubur. Nah, untuk bayi yang keguguran ini sebenarnya ada hukum perinciannya. Ada beberapa jenis bayi keguguran menurut pandangan ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i. Yaitu yang pertama adalah bayi yang keguguran, namun ketika dia keguguran ini sudah ada tanda-tanda kehidupan pada bayi tersebut. Ya, contohnya misalnya eh, ketika bayi yang keguguran ini baru lahir, maka ada sedikit tanda-tanda kehidupan, seperti misalnya bayinya sempat menangis atau sempat menggerakkan badannya sedikit. Nah, maka kalau misalnya bayi yang keguguran ini masih ada tanda-tanda kehidupan, bagaimana cara kita tahu bahwasanya bayi yang keguguran ini masih terdapat tanda-tanda kehidupan, kemudian meninggal, yaitu dengan mendengar suara teriakannya dan juga dengan melihat gerakan tubuhnya. Kalau sempat terdengar, suara teriakan atau tangis bayi, ya atau kita melihat gerakan dari anggota tubuh bayi tersebut, maka bisa dihukumi bahwasanya bayi yang keguguran ini sempat hidup sebentar kemudian meninggal. Nah, maka diperlakukan tadi seperti orang dewasa, yaitu wajib dilakukan empat hal: memandikan, kemudian mengkafankan, kemudian mensolatkan, dan juga kemudian menguburkannya. Nah, namun yang disebutkan di sini oleh musannif, oleh Sayyid Abdullah, bahwasanya siktun mayyit, bayi keguguran yang meninggal di sini diwajibkan hanya mandi dan mengkafankan dan juga menguburkan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan, bagi kafir dimi, alaihima di sini domir humanya kembali kepada kafir dimi dan juga siqt, bayi yang keguguran. Nah, maka di dalam hal ini, kafir dimi tidak disolatkan, tentu saja tidak disolatkan karena di kafir. Adapun yang keguguran, bayi yang keguguran itu tidak disolatkan apabila keadaannya tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika dia keguguran.
Kalau misalnya ketika kuburan tidak ada tanda-tanda kehidupan, ketika ia telah apa namanya telah keguguran mati, ya maka tidak diperlu disolatkan dan hanya perlu dimandikan, dikafankan dan dikuburkan saja tanpa perlu disolatkan. Nah, kemudian jenis yang ketiga, bayi yang keguguran yang eh, oh mungkin yang kedua tadi kurang lengkap ya. Bayi yang keguguran walaupun dia tidak ada tanda-tanda kehidupan padanya, namun eh, bentuk penciptaannya itu sudah sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya dia sudah terlihat seperti manusia, ya sudah terlihat seperti manusia yang mempunyai kedua tangan, ya atau kedua kaki, mempunyai mata, hidung, mulut, kuping, ya telinga dua dan lain sebagainya. Maka wujudnya sudah seperti wujud manusia lengkap. Nah, namun ketika dia keguguran, ya dia keluar dalam keadaan meninggal, keluar dari perut dalam keadaan meninggal. Nah, maka tadi ya hanya diwajibkan tiga hal saja, yaitu eh, hanya diwajibkan untuk dimandikan, dikafankan dan dikuburkan, tidak wajib untuk disolatkan. Nah, adapun jenis yang ketiga ini adalah bayi yang keguguran, namun belum ada tanda-tanda kehidupan ataupun penciptaannya, bentuk wujudnya itu belum sempurna, belum seperti wujud manusia, ya. Mungkin masih berupa zigot atau ya belum sempurna intinya ya, belum terlihat tangannya misalnya ya dan sebagainya. Nah, maka atau bahkan masih berupa gumpalan daging misalnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan untuk bayi yang keguguran dalam kondisi seperti ini? Nah, kata para ulama ya, maka tidak wajib ya kita melakukan eh, empat hal tadi ya, sholat, eh, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan juga menguburkan, maka tidak wajib. Namun disunahkan untuk ingat disunahkan untuk ditutupi ya, ditutupi dengan kain misalnya atau dengan hal apapun yang dapat menutup eh, bayi yang keguguran tadi yang penciptanya belum sempurna. Itu yang pertama dengan menutupinya bisa dengan kain ya atau hal apapun yang dapat menutupinya. Nah, kemudian juga disunahkan untuk dikubur ya. Namun tidak wajib, hanya disunahkan untuk dikubur. Nah, nah jadi itu berkaitan dengan hukum bayi apabila si bayi ini keguguran. Nah, kemudian waman mata fi qitalil kufar, dan barang siapa yang mati di dalam peperangan ya dengan kaum muslimin, barang siapa yang mati dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya fi qitalil kufar, dalam memerangi orang-orang kafir, namun yang memerangi ini adalah kaum muslimin tentunya, ya. Maka dan bisa babihi, dan dia mati dengan disebabkan karena perang tadi, bukan dengan hal yang lain. Maka diwajibkan hanya kafnun fi thiyabihi, yaitu dikafani dengan baju yang ia pakai ketika ia berperang. Dan fa'in lam takfihi zida alih. Apabila nggak cukup ya untuk dikafani dengan baju yang ia pakai, maka ditambahkan dengan hal yang lainnya, baik dengan baju yang lain maupun dengan kain kafan misalnya, ya. Misalnya tidak cukup untuk menutupinya. Dan yang kedua yang wajib adalah wadafnun, dan juga wajib untuk dikuburkan. Wala yuksal wala yusalla alaih, dan tidak wajib, bahkan sebagian ulama mengatakan haram ya, dan tidak dimandikan dan juga disolatkan. Nah, untuk seseorang yang mati di medan perang, ya tentunya yang mati ini kaum muslimin ketika berperang melawan orang kafir. Nah, perlu digarisbawahi bahwasanya yang diperangi adalah orang-orang kafir, bukan sesama muslim. Nah, barang siapa ya dari kaum muslimin yang mati dalam memerangi orang-orang kafir dan
dia mati dalam peperangan atau setelah peperangan namun tidak ada tanda-tanda kehidupan yang eh, yang cukup panjang antara peperangan ya dengan dia meninggal. Nah, maka dia masih terhitung sebagai syahid. Dia masih terhitung sebagai syahid. Contohnya misalnya ada seseorang meninggal, ya, dia meninggal disebabkan karena apa namanya? Karena penyakit misalnya. Namun sebelumnya dia pernah pernah ikut perang melawan orang kafir. Dia pernah ikut perang melawan orang kafir, berjihad, dan ketika ia selesai perang, kemudian ia meninggal. Namun meninggalnya bukan karena luka, bukan karena hal yang disebabkan oleh perang dengan orang kafir. Nah, maka orang yang seperti ini, ya, yang meninggal, walaupun dia meninggalnya setelah berperang, namun dikarenakan dia meninggal itu bukan disebabkan karena perang antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka dia tidak dihukumi sebagai syahid. Berbeda dengan orang yang dia itu ketika berperang misalnya dia masih hidup namun dia memiliki luka, ya, memiliki luka, ya, yang disebabkan karena perang. Kemudian setelah perang tidak lama dia meninggal. Walaupun perang telah usai, ya, namun dikarenakan ia meninggal disebabkan karena eh, bekas luka yang terjadi ketika dia berperang dengan orang kafir, dan ia mati disebabkan karena luka itu, luka perangnya tadi, maka walaupun perangnya telah usai, dia tetap dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Nah, itu maksud dari perkataan musonif, "Waman mata fi qitalil kufar", barang siapa yang mati dalam memerangi orang-orang kafir, bisa babi disebabkan, ya, disebabkan karena perang. Ya, atau misalnya ada orang yang ketika kaum muslimin dengan orang kafir lagi berperang, tiba-tiba ada orang atau pedagang lewat gitu misalnya, ya, saudagar. Namun ketika dia lewat di daerah konflik, di daerah yang sedang berperang tersebut, dia terkena misalnya terkena sabetan sehingga dia meninggal. Nah, maka orang ini tidak terhitung sebagai syahid dikarenakan dia mati bukan dalam keadaan berperang, ya, bukan dalam keadaan berperang. Walaupun dia mati dalam ranah peperangan, tapi dia mati ini bukan karena peperangan, tapi karena sedang berjualan, maka tidak dihukumi sebagai syahid. Tidak dihukumi sebagai syahid, maka tetap diperlakukan seperti mayat yang lainnya, sebagaimana mayat kaum muslimin yang meninggal. Dilakukan 4 hal, yaitu memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan juga menguburkan. Adapun syahid, dia hanya wajib 2 hal, dikafani, dan dikafaninya juga dengan bajunya yang berlumuran darah. Namun kalau misalnya tidak cukup, maka ditambahkan dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah dikuburkan, ya, maka tidak wajib untuk dimandikan dan juga tidak wajib disolatkan bagi orang yang mati syahid. Dan ini tentu saja eh, tidak termasuk dengan orang-orang yang dihukumi mati syahid namun bukan karena disebabkan berperang dengan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis, misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati dikarenakan ia mempertahankan hartanya, maka ia terhitung sebagai orang yang syahid. Nah, namun dijelaskan oleh para ulama bahwasanya syahid di sini di dalam hadis itu bukan seperti syahid orang yang mati dalam peperangan. Ya, namun itu disebut dengan syahidul akhirah, ya, syahidul akhirah. Adapun orang yang mati di dalam peperangan, maka disebut dengan syahidud dunia wal akhirah. Dia dihukumi sebagai orang yang mati syahid di dunia dan juga dihukumi dengan orang yang mati syahid di akhirat. Adapun orang yang terbunuh misalnya karena eh,
mengamankan hartanya ketika ada pencuri, misalnya ada begal, kemudian dia bertarung melawan begal demi mempertahankan hartanya, maka kemudian dia dibunuh dan meninggal, maka dia terhitung mati syahid, namun bukan syahid di dunia wal akhirah, bukan syahid di dunia dan di akhirat, namun hanya syahidul akhirah saja. Dia dihukumi sebagai mati syahid di akhirat kelak, namun di dunia tidak dihukumi sebagai orang yang mati syahid. Sehingga mayatnya itu diperlakukan sebagaimana eh, mayat kaum muslimin lainnya diperlakukan ya, dan lain sebagainya seperti yang disebutkan di dalam hadis, misalnya orang yang mati karena al-mabtun ya, sakit perut, kemudian orang yang mati dikarenakan tertimpa bangunan ya, ibu yang meninggal dikarenakan melahirkan, itu juga semuanya dihukum sebagai orang mati syahid, namun disebut sebagai syahidul akhirah, orang yang mati ya, namun syahidnya itu bukan di dunia, namun di akhirat kelak mendapatkan pahala ya, sebagaimana orang syahid mendapatkan pahala yang besar, seperti itu. Nah, ada juga jenis yang ketiga, syahidud dunia ya. Tadi ada syahidud dunia wal akhirah, yang kedua ada syahidul akhirah, yang ketiga adalah ada syahid di dunia ya. Ada orang yang mati syahid di dunia namun di akhirat tidak dihukumi sebagai orang yang mati syahid, yaitu adalah orang yang berperang bukan karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan misalnya membela kaumnya, membela sukunya, membela harga dirinya, bukan karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contohnya misalnya ada di zaman sahabat dulu, di zaman Nabi Muhammad ada sahabat yang dia berperang dengan gagahnya dan banyak mengalahkan orang-orang kafir. Kemudian ada sahabat yang mengatakan bahwasanya, wah si fulan ini pasti masuk surga, gitu. Pasti masuk surga. Kemudian Rasulullah membalasnya dengan enggak, dia di neraka, dia di neraka. Nah, dikarenakan dia ketika dalam peperangan dia mati bukan dikarenakan luka-luka perang yang ada pada tubuhnya, namun dia mati karena bunuh diri karena tidak kuat menanggung luka akibat berperang dengan orang-orang kafir. Nah, ya itu berkaitan dengan orang yang mati syahid. Kemudian kita lanjut, wa aqallul ghusli, dan memandikan jenazah ya, yang paling minimal adalah izalatun najasa, yaitu menghilangkan najis. Menghilangkan najis yang ada di tubuh jenazah, yang ada di tubuh si mayit. Ya. Nah, maka ketika kita ingin memandikan jenazah, maka hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah menghilangkan najis-najis yang ada di tubuh jenazah tersebut, baik itu misalnya kotoran ya, atau darah misalnya ya, dan lain sebagainya, atau najis dari luar yang menempel ke tubuh si jenazah. Nah, maka kalau kita ingin memandikan jenazah, maka kita perlu mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya. Dan jangan sampai kita berpikir seperti ini. Ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya ngapain kita perlu membersihkan najis ya dari jenazah tersebut. Toh dia dulu juga ketika sholat di dalam perutnya membawa kotoran misalnya. Nah, tentu tidak sama ya, tentu tidak sama. Ya, dikarenakan orang yang masih hidup ketika ia sholat membawa kotoran, ya itu tidak ada larangan ya dalam agama Islam. Ya, tidak ada, eh, maksudnya kotorannya dalam perut ya, Afan. Ya, ketika orang yang masih hidup ketika ia sholat kemudian di perutnya dia membawa kotoran ya, kotoran maksudnya eh, mohon maaf misalnya eh, fesesnya namun masih ada dalam perut, maka ya Allah tidak memberikan syariat bahwasanya manusia tidak boleh salat selama ada kotoran dalam perutnya. Ya, karena itu memberatkan bagi bagi manusia. Namun ya, ketika orang yang sudah meninggal, maka tentu dia telah meninggal dan tidak dapat makan dan minum kembali, dan tentunya bisa dikeluarkan kotoran dari dalam tubuhnya, dibersihkan, dikosongkan. Nah, maka berbeda dengan orang sudah
sudah meninggal dengan orang masih hidup. Maka kalau orang sudah meninggal ketika ia dimandikan maka harus dibersihkan najisnya. Harus dibersihkan najis yang ada dalam tubuhnya. Kemudian wa ta'mimu jami'u basyarih. Wa ta'mimu jami'i basyarih. Dan juga menyiram tubuh si mayit yang mati ini dengan air secara keseluruhan, ya, memenuhi seluruh tubuhnya. Tidak ada satu bagian tubuh pun yang terluput dari air ketika ia diguyur atau disiram dengan air, ya. Seluruh kulitnya terkena air. Wa sya'rihi, dan juga seluruh rambutnya, seluruh bulu-bulu yang ada. Wa in kasuf, ya, wa in kasufa, walaupun ya rambutnya atau bulunya ini sangat lebat, ya, baik misalnya si mayat ini memiliki rambut yang lebat atau jenggot yang lebat misalnya, ya, maka seluruhnya wajib terkena terbasuh air marrotan, ya, sekali. Itu yang paling minimum, ya, marrotan wahidah, itu cukup sekali. Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci lagi mensucikan, yaitu adalah bagaimana kita memandikan jenazah dengan tata cara yang paling minimum, dengan tata cara yang paling minimum, yaitu dengan eh, membersihkan najis dari tubuhnya, kemudian menyiram seluruh anggota tubuhnya dengan air yang suci lagi mensucikan, baik seluruh kulitnya maupun seluruh rambutnya, maka semuanya wajib disiram. Adapun yang paling sempurna adalah, ya, sebagaimana yang diajarkan, ya, oleh Rasulullah, yaitu dengan memandikannya, ya, secara ganjil, ya, baik itu 3 kali misalnya, atau kalau masih kurang bersih ditambah lagi, ya, masih kurang bersih ditambah lagi, ya, namun lebih baik ganjil. Kemudian diwudukan juga, ya, diwudukan si mayat ini, dan itu merupakan tata cara yang paling sempurna. Kemudian waqalul kafan, dan cara mengkafani mayat yang paling minimal adalah satiru jami'il badan, adalah kafan yang menutupi seluruh badan. Itu yang paling, ya, minimal, ya. Wasalasul lafaifah, dan tiga lipatan, ya, 3 gulungan, liman tarokatir katan zaidatan ala dainihi walam yusi bitarkiha, ya, dan 3 kain, ya, 3 bungkusan bagi siapa saja yang meninggalkan, ya, harta warisan yang lebih, ya, harta warisan yang lebih, dan harta warisan yang lebih tersebut itu telah mencukupi dari utang, dan juga eh, dia tidak berwasiat atas harta warisannya. Maksudnya gimana? Maksudnya apabila ada orang yang meninggal misalnya, kemudian hartanya yang ditinggalkan ini, jadi untuk biaya kepengurusan mayat ini, ya, biaya mengurus mayat yang telah meninggal itu biasanya diambil dari harta warisan si mayit. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban dari orang yang ada di sekitarnya, baik kerabat, ya, maupun masyarakat yang ada di sekitar situ, hendaknya ia mengurus si mayit ini dengan harta warisannya yang pertama kali dulu, ya. Nah, kalau misalnya tidak ada harta warisan, baru dengan menggunakan harta baitul mal, harta kaum muslimin. Nah, maka kalau masih ada, ya, lebihnya dari harta warisan ini, dan sudah ada harta yang telah dipisahkan untuk membayar hutang, dan dia tidak ada wasiat, ya, dia tidak memiliki wasiat, yang wasiat tersebut akan diambil dari harta yang ia tinggalkan. Nah, maka boleh, ya, ditambah dengan eh, menjadi 3 lapisan, 3 lapisan kain kafan, ya, untuk si mayat ini, untuk dikafani untuk si mayat. Namun kalau
tidak ada, maka paling minimum itu adalah eh, dengan satu kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu yang paling minimum. Nah, kemudian dilanjutkan berkata musannif rahimahullah wa qalu sholati alaih, dan tata cara salat atas mayit yang paling minimal adalah an yanwiya fi'la sholati alaih. Hendaknya yang menyolatinya ini berniat untuk salat atas mayit wal fardi, dan juga niat salat niat salat dengan niat fardu. Maksudnya apa? Maksudnya niat salat jenazah dengan ditambah niat fardiyah ya. Jadi apa namanya? Jika ia ketika ia berniat untuk sholat jenazah, maka dia berniat dengan usolli usolli fardhu sholatil jenazah misalnya ya, usolli fardhu sholatil jenazah lillahi ta'ala, aku berniat untuk sholat jenazah yang wajib karenakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah dan tidak perlu menambahkan kifayatan ya di dalam niatnya. Cukup dengan fard ya, dengan niat fard aja sudah cukup. Nah, yang pertama adalah niat, yang kedua adalah uyu'ayin, dan mentakyin ya, mentakyin. Mentakyin apa? Mentakyin si mayitnya. Ya, mentakyin si mayitnya. Misalnya usoli fardhu salatul jenazah ala hadha ala hadzal mayyit, misalnya ala fulan lillahi ta'ala. Atau eh, kalau misalnya kita nggak tahu siapa yang disolatkan, tidak kenal, maka cukup dengan niat tadi nama orangnya diganti dengan man yusolli alail imam ya. Usolli salat usolli fardhu salatul jenazah uh, man sholla alail imam, kalau kita tidak mengenal mayatnya. Nah, itu maksudnya dengan wayu ayyin. Maksud dari kata wayu ayyin adalah dengan menta'yin, kita menentukan nama si mayitnya, atau kalau kita tidak kenal maka dengan mengucapkan uh, man yusolli alail imam. Kemudian wayakul, dan dia berkata Allahu Akbar. Nah, ini takbir yang pertama. Wahwa qaimun in qadar, dan dia dalam keadaan berdiri jika mampu. Ya. Nah, ini takbir yang pertama. Kemudian summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Jadi di dalam takbir yang pertama kita membaca Al-Fatihah. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Ya, dia bertakbir yang kedua kalinya. Kemudian summa yaqul, kemudian dia berdoa pada takbir yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Takbir yang ketiga ya Allahu Akbar. Ini takbir yang ketiga, kemudian membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu ya. Ini yang paling minimalnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa yang paling minimal ketika kita berada di takbir yang ketiga pada sholat jenazah. Jadi nggak perlu yang lengkap. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqhi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa qi fitnatul qabri wa adzaban nar. Nah, itu kan panjang. Nah, namun paling minimumnya adalah dengan berdoa Allahumma ighfir lahu warhamhu pada takbir yang ke eh, ketiga. Kemudian semayakul Allahu Akbar. Kemudian dia bertakbir yang keempat. Nah, kemudian baru mengucapkan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum.
dan kemudian dia salam. Nah, namun kata para ulama di takbir yang keempat ini hendaknya ada doa juga yang dibaca, ya dibaca, yaitu doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Nah, itu yang paling minimum. Ya, tentunya yang paling maksimal adalah dengan membaca seluruh doa-doa yang panjang yang telah dibaca atau diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga telah dikumpulkan oleh para ulama. Namun untuk paling minimumnya tadi yang takbir yang pertama cukup membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca Allahumma sholli ala Muhammad, yaitu sholawat yang paling minimum, ya. Kemudian takbir yang ketiga dengan membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian takbir yang keempat dan tidak membaca doa tidak apa-apa, namun kata para ulama lebih baik ya diutamakan, lebih lebih afdol kita membaca doa, yaitu doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Kemudian baru salam, ya. Kemudian baru mengucapkan assalamualaikum. Nah, ya. Kemudian setelah itu wala budda fiha min syurutis shalah, ya. Dan juga di dalam salat jenazah itu ya harus terpenuhi syarat-syarat sah salat, ya, seperti suci dari najis, ya, dari hadas baik hadas kecil maupun hadas besar, ya, tempat yang kita sholatkan juga harus suci dari najis, ya, dan pakaian kita pakai juga harus suci dari najis, ya. Kemudian eh, tentunya menghadap kiblat juga, dan juga watarkil mubtilat, dan juga kita meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan sholat jenazah kita, sebagaimana kita meninggalkan pembatal-pembatal sholat ketika kita sedang sholat 5 waktu. Wa qalut dafni, dan menguburkan, ya, mayat, menguburkan mayat yang paling minimal adalah kufrotan, ya, dengan membuat lubang, taktumu raihatahu, dengan membuat lubang yang dapat menutupi bau dari si mayat ini. Nah, tujuan atau hikmah dari disyariatkannya menguburkan mayat adalah supaya aroma busuk dari pembusukan mayat ini tidak sampai ke atas tanah yang dapat mengganggu orang-orang yang melewatinya. Nah, oleh karena itu menguburkan mayat paling minimum adalah dengan membuat lubang, ya, hanya lubang saja, ya, hanya lubang saja yang lubangnya itu dapat menutupi bau dari si mayat itu apabila telah membusuk. Artinya lubangnya agak dalam, ya, lubangnya agak dalam, ya, minimal ya 1 meter lebih, ya, atau 2 meteran, Kemudian eh, wa tahrisu minas siba, dan juga dapat menjaganya dari hewan buas. Nah, oleh karena itu eh, dengan kita membuat lubang yang agak dalam, sekitar 2 meter misalnya, nah hal tersebut dapat menjaga mayat tersebut juga dari binatang buas yang dapat memakannya sewaktu-waktu. Kemudian wisanu an yu'ammiqa, ya, dan juga disunahkan untuk memperdalam lagi, ya, memperdalam lagi. Jadi semakin dalam semakin bagus. Ya, semakin dalam semakin bagus. Qadra qamatin, ya, wabastatin, ya, eh, sepanjang tubuh si mayit, ya, sepanjang tubuh si mayit, ya, wa yuwassa', dan juga diperluas kuburannya, tidak terlalu sempit, ya, tidak terlalu sempit. Wa yajibu tawjihu ilal qiblah, dan juga diwajibkan untuk mengarahkan si mayit ini ke arah kiblat. Nah, ya, itu merupakan eh, cara tata cara menguburkan mayit yang paling minimal, yaitu dengan membuat lubang, ya, dan lubangnya ini dapat menutupi
bau yang keluar dari mayit dan juga dapat menjaganya dari hewan buas, dan kemudian disunahkan untuk mendalami lubangnya, ya, lubang kuburnya yang lahatnya, dan juga eh, membuat lubang ya dengan diperluas, tidak terlalu sempit untuk si mayit, dan wajib ya, yang perlu diperhatikan adalah dan wajib untuk mengarahkan si mayit ini ke arah kiblat. Nah, ya, itu merupakan yang paling minimum. Adapun yang paling bagusnya, yang paling afdal adalah dengan membuat namanya syak atau lahat, ya, yaitu ketika kita membuat lubang maka kita membuat lubang lagi ya di dalam lubang tersebut, ya, baik itu di tengah yang disebut dengan syak, ya, atau di pinggiran, ya, di pinggir dari lubang tersebut yang disebut dengan lahat. Namun lahat lebih afdol, lahat lebih afdol supaya lebih terjaga lagi si mayatnya dari hewan buas, dan juga baunya itu tidak keluar ke atas permukaan tanah seperti itu. Dan eh, tidak wajib untuk melepaskan tali kain kafannya, namun sebagian ulama mengatakan bahwasanya hanya disunahkan demi memudahkan untuk eh, pembusukan, ya, supaya pembusukannya ini lebih cepat seperti itu, ya. Dan mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai tentang tata cara pengurusan jenazah dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatil Tahqiq. Dan mungkin apabila ada pertanyaan, silakan, ada akan ditanyakan, atau tidak ada, kita akan tutup segera. Nah, ya, mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Namun apabila ada hal yang masih belum jelas, bisa kita diskusikan di grup, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wajazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya izin pamit.